Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Oke Tribuners, kembali kita bergabung dalam fokus grup discussion kita hari ini. Temanya bagaimana patuh protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Khususnya dalam penerapan, ingat pesan Ibu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Ibu Erma Suryani. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Nah, Bu Erma, kita sengaja secara khusus mengundang Ibu untuk memberikan testimoni terkait bagaimana sih Disduk Capil ini kan Bu yang paling sering diserbu masyarakat Kota Pontianak ini, pengurusan dokumen kependudukan. Nah, di masa pandemi seperti ini, Bu Erma, seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Pontianak untuk memastikan bahwa pegawai dan masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan tidak terpapar COVID-19. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari Dinas Dukcapil Kota Pontianak memang sesuai dengan tugas fungsi dari Dinas Dukcapil, kami memberikan pelayanan dokumen kependudukan maupun pelayanan untuk peristiwa penting terkait dengan pencatatan sipil. Memang dari jumlah penduduk yang ada di Kota Pontianak untuk wajib KTP ini sudah mencapai 486.000 dari jumlah penduduk kota 670.859 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang usia 0 sampai dengan 17 tahun itu mencapai sekitar 2%. Ini juga memerlukan pelayanan terkait dengan penerbitan akta, baik itu pencatatan sipil untuk akta kelahiran dan lain sebagainya. Tentu jumlah pelayanan yang harus kami berikan kepada masyarakat untuk Kota Pontianak ini cukup banyak ya dalam pelaksanaannya perharinya. Nah, tentu dalam kondisi pandemi COVID, kami juga tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai juga dengan surat edaran dari Bapak Wali Kota Pontianak bahwa setiap organisasi perangkat daerah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, mulai dari menyediakan sarana prasarana untuk mencuci tangan, kemudian kami juga menyediakan untuk bilik disinfektan, kemudian hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, termasuk juga menggunakan masker, menggunakan kaca pembatas antara front office dengan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di Dinas Dukcapil. Termasuk juga setiap 2 hari sekali dari Dinas BPBD juga melakukan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang pelayanan maupun di ruang-ruang tempat pegawai di Dukcapil melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mungkin untuk gambaran lebih mudah, ini ada sedikit video terkait dengan pelayanan publik, termasuk juga
kebijakan pelayanan, sarana prasarana, kemudian juga SDM-nya, termasuk untuk pengaduan serta inovasi yang nantinya mungkin lebih kepada bagaimana upaya-upaya Disdukcapil untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat. Dalam hal ini adalah pelayanan dokumen kependudukan maupun dokumen pencatatan sipil. Baik, artinya masyarakat yang akan melakukan proses pengurusan dokumen memang kita wajibkan Ibu ya. Misalnya apakah ini diterapkan dengan tegas, misalnya kalau nggak pakai masker kita nggak akan layani, kalau terus diatur jarak antar pelayanan dengan masyarakat dengan petugas, tadi bahkan disediakan bilik disinfektan dan pembatas antara pelayanan itu Bu ya. Iya. Nah, Bu, kemudian sampai hari ini, perharinya berapa banyak masyarakat kita yang kemudian mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil? Apakah kemudian kita menerapkan pola sistem antrean, misalnya kalau dalam waktu normal kita bisa layani 100, 50% saja yang kita layani, atau bagaimana, Bu? Terkait dengan kebijakan pelayanan untuk Disdukcapil dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat, tentu kami juga melakukan satu inovasi. Dalam hal ini adalah kita lebih mengutamakan pelayanan online. Jadi sejak 21 September kemarin, kami sudah menyediakan untuk pelayanan online berbasis web di alamat Disdukcapil Kota Pontianak .go.id. Jadi kami memberikan pelayanan sebanyak 14 jenis pelayanan, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kemudian perubahan elemen data pada kartu keluarga, kemudian juga KK hilang, KK rusak, termasuk juga kartu identitas anak sampai kepada surat keterangan non permanen dan surat pindah datang. Nah, itulah kita lebih mengarahkan kepada masyarakat untuk melakukan pelayanan secara online. Baik, Ibu. Itu tadi yang kita menggunakan sistem pelayanan online ya, Ibu ya? Iya. Nah, mungkin bisa terus ya saya ya, walaupun ini videonya kita tayangkan, mungkin saya tetap bisa memberikan penjelasan kali ya. Boleh, Bu. Bisa, boleh. Ya. Nah, jadi selain pelayanan online, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan KK maupun pelayanan akta, KK, dan lain-lain, kita menggunakan pendaftaran secara online. Jadi tidak bisa diberikan pelayanan bagi warga yang tidak memiliki notifikasi atau pendaftaran secara online. Ini kenapa kita laksanakan, karena kalau kita melakukan pelayanan secara offline, jadi masyarakat akan berduyun-duyun datang untuk mendapatkan pelayanan dan berdesak-desakan. Nah, sehingga kita menggunakan pelayanan online dengan memberikan batasan-batasan kuota. Memang pada masa sebelum COVID, kuota kita normal itu untuk KTP sendiri sebanyak 2.000 kuota per pekan seminggunya, kan? Kemudian untuk akta, KK, dan lain-lainnya, itu kuota yang kami sediakan pada pendaftaran online itu sebanyak 500 kuota. Nah, kemudian untuk legalisir itu sebanyak 125. Nah, di kondisi pandemi COVID ini, kami mengambil satu kebijakan pelayanan dengan melihat kondisi yang ada, kami mengurangi kuota, sehingga untuk kuota KTP sendiri sekarang ini sudah kita batasi sebanyak 1.250. Nah, sedangkan untuk KK dan untuk akta dan lain-lain itu sebanyak 375 nomor antrian per minggunya ya. Kemudian untuk legalisir KTP itu sebanyak 75. Nah, inilah yang kita coba untuk memberikan sesuatu kebijakan agar tidak terjadi penumpukan.
warga di Dinas Dukcapil. Nah, memang di sarana prasarana untuk ruang tunggu di Dukcapil sendiri, memang saat ini ya masih kondisinya belum terlalu optimal, nah, sehingga kadang-kadang kalau jumlah kuota ini tidak kita batasi, walaupun di ruang tunggu sudah kita berikan batas jarak, kemudian kursi tunggunya juga sudah kita berikan tanda untuk tidak diduduki, jaga jarak aman Anda, tapi ternyata dengan kondisi jumlah pengunjung atau pemohon yang banyak, akhirnya itu juga sulit untuk kita kendalikan. Oleh karena itu, kami membatasi jumlah kuota untuk pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian juga selain hal-hal yang sudah kami sampaikan, kami juga berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi juga. Mungkin kita akan mencoba melakukan pelayanan yang nantinya mempermudah masyarakat untuk tidak perlu lagi datang ke Dukcapil, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, yang mana di dalam Permendagri tersebut itu diatur bahwa spesifikasi penggunaan kertas dokumen kependudukan selain KTP dan KIA itu menggunakan kertas HPS berwarna putih ukuran A4 dengan ketebalan 80 gram. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan efisiensi, efektivitas, serta kemudahan bagi masyarakat yang menerima pelayanan. Karena dengan menggunakan kertas putih, ini memungkinkan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan, akta, KK, dan lain-lainnya, itu bisa melakukan pencetakan dokumen sendiri. Jadi, pada saat menyampaikan permohonan, pemohon diminta untuk mencantumkan nomor HP dan alamat emailnya. Nah, apabila oleh operator ini sudah di-input dan di-submit, dan pemohon menginginkan ini dapat dicetak sendiri di rumah, maka operator akan mengirimkan PDF dalam bentuk dokumen kependudukan ke alamat email pemohon. Sehingga pemohon juga tidak perlu datang ke Dukcapil untuk mencetak katakanlah kartu keluarga atau surat pindah. Itu bisa dilakukan pencetakan sendiri karena kertas yang sudah diatur dalam Permendagri tersebut sudah jelas itu adalah kertas putih A4 ukuran 80 gram. Ini juga salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Dukcapil. Dan ini sudah mulai kami terapkan per 1 Juli 2020. Dan dengan diberlakukannya Permendagri ini, otomatis aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kami gunakan saat ini adalah aplikasi SIAP versi 7.3.4. Nah, versi 7.3.4 ini adalah beberapa dokumen, ada 11 dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik. Tanda tangan secara elektronik, jadi tidak perlu lagi kan, nanti otomatis itu sudah ditandatangani sepanjang memang persyaratan sesuai dengan ketentuan. Nah, artinya kan memang bisa secara mandiri, masyarakat bisa mencetak sendiri karena tanda tangannya juga sudah berlaku tanda tangan elektronik. Kemudian
tanda tangan elektronik ini sebetulnya kami sudah menyampaikan surat edaran dari wali kota juga bahwa kalau dokumen kependudukan maupun dokumen pencatatan sipil sudah dilakukan tanda tangan secara elektronik, itu tidak perlu dilegalisir. Kadang-kadang kan masih ada yang belum memahami, masih minta legalisir. Padahal kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu untuk mengetahui keabsahannya cukup menggunakan HP ini kita melakukan pemindaian di kode QR code yang terdapat di dalam dokumen kependudukan maupun dokumen pencatatan sipil. Nah, apabila ini tersambung dengan Pranala Kementerian Dalam Negeri di Direktorat Jenderal Dukcapil, maka akan muncul di sana, misalnya kalau KK ya, kalau KK itu akan muncul KK aktif, kemudian nomor KK-nya, kemudian nama kepala keluarga, kemudian nama pejabat penandatangan untuk dokumen kependudukannya, dalam hal ini kartu keluarga. Jadi untuk mengetahui keabsahannya cukup melakukan pemindaian dengan menggunakan handphone. Saya cari contohnya. Jadi seperti itu. Nah, itu juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil maupun dari kebijakan dari Direktorat Jenderal Dukcapil untuk mengurangi kunjungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang langsung ke Dinas Dukcapil. Mungkin itu. Ya. Bro. Gitu aja. Loh,
Tidak masuk lagi ke Nica. Ya, Pak Yulerdi, tadi sudah dijelaskan Pak Kepala Dinas Kesehatan dan Pak Malik Saifuddin terkait bagaimana kondisi COVID-19 di Kalimantan Barat saat ini. Nah, memang sudah terjadi tren peningkatan yang sangat tinggi. Kalau kita lihat grafik dari Dinas Kesehatan tadi, sempat naik, terus turun, dan sekarang naik lagi, Pak. Nah, ada Bapak selaku Ketua PHRI yang kemudian membawahi teman-teman di hotel dan resto. Tentu hari ini membantu pemerintah sebagai garda terdepan juga dalam menekan angka COVID-19. Nah, tema kita yang kita singgung tadi adalah penerapan 3M, Pak. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, sejauh ini bagaimana peran PHRI dan teman-teman di hotel dan resto dalam penerapan 3M ini, Pak? Makasih. Masuk Johor dan nih ajan kedengaran. Ya, Oke, begini. Kalau tadi didengung-dengungkan pesan Ibu 3M, ya. Ya. Kalau saya di usaha kami itu udah malah 4M. 4M, Pak, Ya, yang pakai masker, cuci tangan, social distancing itu udah kami lakukan, malahan kami tambahannya termometer gun, termogun. Alat tembak yang setiap masuk di usaha tempat anggota saya itu kami lakukan. Kemudian saya sangat berbangga juga dengan anggota saya dan selalu saya ingat-ingatkan, dan ini terbukti himbauan saya itu dipatuhi oleh anggota saya, karena sampai saat ini tidak kedengaran, ya, bukan sombong. Kan sesuatu kalau dilakukan dengan benar kan goalnya tuh apa gitu kan. Goalnya adalah sampai saat sekarang ini tidak terdengar klaster baru dari usaha anggota saya yang bergerak di bidang jasa perhotelan, ya, jasa akomodasi dan jasa makanan dan minuman. Tetapi saya lebih menekankan di sini, saya ingin berdamai sajalah dengan COVID ini. Ya, bukan soal berani-beraninya, anggota saya berani, saya juga bukan berani, takut juga. Tetapi yang maksud saya berdamai di sini dengan COVID, maksud saya kegiatan perekonomian tetap jalan. Tapi penerapan protokol kesehatan itu dilakukan dengan benar dan ketat. Dan itu bisa dijadikan contoh untuk yang lain dengan berbangga hati, karena saya ketuanya di sini, bahwa itu kami jalankan. Terbukti itu tadi. Nah, jadi yang seperti disampaikan Bapak tadi, bahwa pelaksanaan 3M ini sebenarnya sesuatu yang sangat mudah. Apa sih katanya tadi Pak, apa lupa saya. Pak Arison juga katakan bahwa pelaksanaan 3M itu kan pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian social distancing. Tidak menggunakan biaya. Tetapi orang ini kan namanya manusia, namanya ini kalau tidak diberi sanksi, ya, kita lalai. Jadi tugas dari aparat, kemudian instansi terkait, jalankanlah itu, sanksi itu. Kalau misalnya ditemukan di tempat saya sekalipun, walaupun saya sudah himbau ke anggota saya, kemudian ditemukan, kasih sanksi. Karena kalau misalnya dari organisasinya sendiri yang membebankan sanksi ini, itu gimana sih, lain lah, beda. Kalau pemerintah itu ada pembinaan dan sanksi. Jadi maksud kami dari pemerintah itu kenakan sanksi. Misalkan dengan memberi peringatan pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau enggak bisa binasakan, tutup. Seperti itu. Nah, jadi saya lebih mau dikatakan berdamai karena bukan apa. Kita nanti teman-teman saya bilang,
itu kita bukan, mohon maaf, kalimat yang mungkin agak tak sopan disampaikan, bukan karena mati karena COVID, mati karena tak makan. Nah itu kan bahaya tuh. Nah, jadi perekonomian tetap jalan. Saya makanya bisa minta sama pemerintah. Kami itu udah ada beberapa anggota saya udah tidak sanggup, benar-benar tidak sanggup untuk melakukan kegiatan jasanya. Ada beberapa anggota saya yang tutup malahan, yang menjual propertinya juga ada. Nah, jadi kalau ini juga berjalan terus, ya kita tidak tahu kepastiannya kapan, ya. Karena saya dengar ada informasi baru juga, saya lihat di TV kemarin, Bapak Jokowi, Pak Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh kemarin di halaman Bogor, itu menyatakan bahwa virusnya apa namanya, udah ketemu. Vaksin, Pak, ya? Vaksinnya Vaksin. sudah ketemu. Ya. Ada sesuatu yang berita menyenangkan dan mengembirakan. Karena kalau misalnya itu sudah ditemukan, itu akan disuntikkan di akhir tahun atau di awal tahun. Bulan Desember ya. Itu Pak, informasinya. Alhamdulillah, saya berharap sekali ini berakhir. Karena kita sesuatu tidak ada kepastian. Pengusaha sudah jenuh Pak, betul. Aduh, jenuh benar. Ya, Minta kepastian Pak. Kalau misalnya harus merugi sekian ruginya, tapi di bulan apa gitu. Tapi kalau mengambang-ngambang begini, kita tak tahu. Kami udah merumahkan karyawan kami itu. Yang hari ini masuk, ada yang pandai-pandai lah kami untuk bertahan. Ada hari ini masuk, besok tidak. Ada seminggu masuk, seminggu tidak. Sehingga dengan cara itulah kami bertahan. Dan alhamdulillah karyawan dan manajemen mau dan memahami hal ini. Nah, karena bukan apa Pak, udah ganti-ganti profesi. Kawan-kawan saya yang dulunya mungkin sebagai pemandu wisata, ada yang jual ikan Pak. Luar biasa, yang bukan bidangnya lagi. Nah, karena udah tidak mampu, karena siapa yang mau dipandu sekarang? Tidak ada tamu-tamu yang datang dari luar. Orang makan yang dulunya bisa duduk, kemarin-kemarin dikasih pembatasan untuk cuma apa namanya dibungkus itulah apa namanya, dibungkus kemudian bawa pulang, enggak bisa. Kalau kami juga di perhotelan itu kalau hanya mengandalkan cuma tamu juga tak bisa. Kami itu mau tambahan dari kegiatan wedding, kegiatan rapat, itu baru bisa menutupi biaya operasional. Kalau mengharapkan tamu aja kami tak bisa. Tapi itulah, sekarang ini ada saya survei ke tempat teman-teman, kamarnya cuma 5 kamar. Kemudian ada yang 7 kamar, ada yang 2 kamar waktu itu. Nah, kemarin sudah mulai naik sudah sampai ke 50%. Dapat lagi berita baru, pembatasan waktu. Sepertinya ingin kembali kayak dulu lagi. Saya sampai bilang kepada kepala daerah, tolonglah di perhimpunan kami, anggota kami itu mendapat suatu kelonggaran. Tolong dikasih penanganan khusus. Kok begitu permintaannya? Karena tadi itu terbukti di sektor saya tidak ada menyumbang klaster baru. Nah, seperti itu. Jadi berharap nantinya COVID-19 ini bisa selesai sehingga perekonomian tetap berjalan seperti biasanya. Itu Pak. Baik Pak Yuliardi, tadi mungkin Pak Kadiskes sudah mendengar juga. Memang dampak bagi pengusaha perhotelan dan resto ini kan terdampak yang sangat luar biasa. Tadi ada pernyataan menarik juga dari Pak Yuliardi bahwa laksanakan saja, kami sudah menerapkan protokol. Kalau tidak diterapkan protokolnya, sanksi Pak ya. Siap. Iya. Siap. Oke Pak Yuliardi, kita kemudian akan beralih ke Ketua Apindo Kota Pontianak, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bapak Andreas. Saya pamit dulu ya. Saya pamit Johor ini. Ya baik Pak Yuliardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di FGD kita hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan ada solusi untuk kita ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Acuy sudah bergabung dengan kita. Bang Acuy, bagaimana kemudian teman-teman di bawah Apindo? Tadi PHRI sudah berbicara, sudah menerapkan protokol, bahkan tambah satu menggunakan termometer gun. Nah, untuk di Apindo sendiri bagaimana, Bang Acuy? Tadi ada masukan dari Pak Malik Saifuddin bahwa satu di antara cara mencegah adalah sirkulasi udara. Nah, bagaimana kemudian untuk di teman-teman Apindo, Bang Acuy? Jadi begini, kita pada dasarnya pengusaha di bawah Apindo itu berbagai macam variasi. Jadi ada yang sudah lepas dari persoalan menyelesaikan diri dan mereka sudah mulai masuk ke cara usaha yang baru. Dan ada juga yang memang masih sedang terbelit persoalan karena pandemi ini, artinya penjualan menurun dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, yang kita lakukan pertama sekali itu adalah pengamanan internal di perusahaan. Gitu kan. Jadi perilaku masing-masing orang itu yang kita tekankan. Kalau saya pribadi begini, kita ada beberapa protokol yang kita perjelas. Misalnya masker. Masker itu ada yang seperti ini. Masker seperti ini kita pakai karena tuntutan partai, tuntutan dari merek perusahaan dan sebagainya. Seperti ini kan kita sedang perjuangkan Pertahamid misalnya, kita pakai ini. Tapi ini kan daya tangkai rendah. Oleh sebab itu kita di dalamnya pakai ini juga. Kita pakai masker seperti ini, kemudian baru kita pakai merek kita. Nah, dengan demikian pengamanan akan menjadi bagus. Jadi karyawan yang diminta untuk memakai masker scuba dengan merek perusahaannya, dia bisa melapisi dengan masker di dalam. Kemudian juga ada tipe promosi lain seperti masker ini yang bagus nih, masker kain. Ini tebal berapa lapis, di dalamnya ada merek. Nanti contoh ini dari BKKBN nih. Itu pertama masker, kita ada beberapa tipe dan cara mengatasinya. Kemudian kita juga melengkapi diri dengan masing-masing hand sanitizer. Mereka bisa gunakan sewaktu-waktu apabila merasa perlu untuk mengamankan diri. Dan juga kita siapkan di ruangan yang sederhana seperti ini untuk desinfektan ya, untuk semprot sekeliling barang-barang properti di ruangan, sehingga tidak perlu selalu kita lap satu persatu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang kita lakukan adalah kita melengkapi juga dengan ini. Ini adalah kapas pembersih muka ya. Kemudian kita juga ada ini alkohol. Nah, kemudian caranya demikian, kita basahin kapasnya dengan alkohol. Nah, kemudian barang-barang yang baru kita beli, yang baru masuk dipakai itu kita lap seperti ini. Sehingga tidak kita cuci lagi, kita lap dengan alkohol, kita biarkan sebentar, alat-alat yang kita ini, kita biarkan sebentar, kemudian mereka sudah lebih bersih dan lebih aman daripada ini kemungkinan terpapar. Bang Acuy ini udah sampai tahap praktek ini, luar biasa ini Bang Ya, Acuy. jadi seperti inilah, jadi dengan alkohol dan kapas pembersih muka saja kita sudah mengamankan banyak hal ya. Seperti itu, termasuklah bahan makanan yang kita beli ini kita lap sela-selanya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya Bang Acuy, apakah ini sudah diterapkan oleh teman-teman Apindo? Nah, begini, kita kan membuat protokol ini, kemudian kita jelaskan ke teman-teman pengusaha supaya mereka terapkan di internal kantor masing-masing. Inilah yang dilakukan di kantor masing-masing saat ini, gitu loh. Jadi kawan-kawan di kantor masing-masing sedang melakukan hal seperti ini. Namun sebenarnya ini tidak cukup hanya soal pengamanan diri sekitar, kita juga menghadapi orang. Jadi yang datang pada kita, kemudian kita bertemu orang lain dan sebagainya, kita selalu memastikan bahwa kita ini melindungi diri kita dan orang lain. Jadi seperti hari ini saya tidak pakai masker karena saya sendiri di ruangan, tidak ada asisten dan sebagainya, kita tidak ada masalah. Tapi kalau keluar ruangan, bertemu orang lain atau ada tamu datang, kita pakai masker dan tamu itu juga wajib pakai masker. Yang sebelumnya mereka sudah cuci tangan di luar. Gitu. Artinya kita meminimalkan persoalan-persoalan ini. Karena begini, ada teman-teman pengusaha yang menerapkan protokol sangat lengkap dan tegas. Akhirnya terpapar dengan virus. Ada yang meninggal dan ada yang menjadi OTG. Itu menggambarkan pada kita pada saat kita tidak waspada, ya misalnya kita buka masker sebentar untuk minum atau makan bersama, itu kemungkinannya ada kalau jaraknya dekat terpapar virus itu. Jadi saya pikir tadi itu yang saya uraikan,
protokol pribadi, kemudian protokol menghadapi orang lain. Dan yang paling penting adalah begini, di dalam ruangan sekarang kita menganjurkan tidak memakai AC, kita buka jendela supaya sirkulasi udara maksimal. Karena AC itu mengawetkan makhluk hidup ya, virus, bakteri itu awet karena suhu yang rendah. Makanya ingat zaman dulu kita waktu sedang vaksin polio dan sebagainya itu vaksin itu diambil dari dalam kulkas tuh. Artinya bahwa suhu yang rendah itu memungkinkan virus yang keluar dari droplet itu menjadi hidup lebih lama. Oleh sebab itu kita maksimalkan kalau bisa kita tidak usah pakai ruangan ber-AC, kita kurangi itu dan buka jendela setiap hari. Itu yang kita anjurkan. Tapi itu tidak semua bisa dipenuhi karena ada memang kantor-kantor yang sudah terlanjur didesain tanpa Ventilasi. akses jendela yang bisa dibuka. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu salah satu cara adalah tadi itu mensterilkan ruangan dengan disinfektan berkala lah. Cuman dipilih yang baik gitu, jangan yang mengandung misalnya klor kan atau kaporit, bahan dasar kaporit itu, karena yang seperti itu merusak pernapasan. Kan banyak bahan-bahan lain yang sehat. Kemudian di sisi lain lagi saya melihat bahwa ada kecenderungan kita percaya dan merasa aman dengan orang yang memang sehari-hari berada sekitar kita. Nah, kita juga anjurkan teman-teman itu ditetapkan protokol yang ketat, misalnya nih untuk pengantar surat, untuk supir, untuk satpam dan sebagainya. Mereka kadang-kadang perlu untuk masuk ke ruang kita untuk memberikan laporan. Mereka ini karena setiap hari jumpa kita anggap dia aman, tidak, karena mereka terpapar dan sering jumpa dengan orang lain. Oleh sebab itu mereka juga wajib menerapkan protokol kesehatan seperti itu gitu. Mereka harus cuci tangan dan melakukan pembersihan yang lebih teliti sebelum berjumpa dengan kita. Dia ada tahapan-tahapannya dan ada orang di ring 1, ring 2, ring 3 kita atur seperti itu gitu. Nah, yang terakhir adalah bahwa ada orang yang tidak paham dan menganut teori bahwa ini kan hanya promosi pemerintah, ini kan hanya perang urat saraf dan sebagainya. Orang-orang seperti itu kita tegaskan bahwa kita tidak menjadi bagian daripada teori-teori anutnya gitu. Oleh sebab itu kita anjurkan di wilayah kerja kita menggunakan aturan kita. Jadi bukan karena kita tidak percaya teori dia, tapi hormati aturan rumah tangga dan perusahaan kita. Gitu. Nah, yang langkah-langkah seperti itu kita sudah sebarkan dan beritahukan pada anggota-anggota kita supaya mereka juga terapkan di lingkungannya masing-masing, baik di rumah maupun di lingkungan kerja. Nah, ada satu hal lagi, terakhir ini kan seringkali ada ajakan untuk demo ya, dan perusahaan punya karyawan juga ada serikat buruh, ada serikat kerja di dalamnya, mereka merasa punya hak untuk melakukan demokrasi. Kita tidak larang selama izin dari pihak otoritas ya, baik dinas kesehatan maupun kepolisian untuk melakukan demo keluar. Silakan demo. Cuman bagi yang ikut demo kita minta dia karantina 14 hari di rumah supaya dia tidak membawa penyakit ke ruang kerja gitu. Dan kita anjurkan sebenarnya tidak usah lah ikut kumpul-kumpul pada saat seperti ini karena juga nanti dia bawa penyakit itu ke rumah untuk keluarga masing-masing. Jadi saya pikir itu beberapa langkah yang kita lakukan. Semoga menjadi kontribusi daripada Apindo untuk kebaikan bangsa kita menghadapi pandemi ini. Oke. Dan saya pikir kalau kita semua serentak melakukan itu, sebenarnya waktu itu tidak lama karena masa aktif virusnya 14 hari kan. Anggaplah sebulan kita semua ramai menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka sesungguhnya virus itu tidak punya kesempatan berkembang karena inangnya tak tersedia di karbar. Dan demikian. Tinggal kita jaga pintu masuk. Demikian. Siap. Terima kasih Bang Acuy. Artinya teman-teman Apindo sudah menerapkan ingat pesan Ibu tadi, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih Bang Acuy sudah bergabung dengan kita. Kemudian kita beralih ke Ketua Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya IPDKR, Bang Theophilus Boni. Bang Theophilus sudah bergabung dengan kami, Bang. Ini tadi banyak pesan-pesan nih Bang untuk teman-teman pemuda ini Bang. Kan kita pemuda ini sering ngopi ya Bang ya. Sering kopi, kumpul-kumpul, berdiskusi, mengeluarkan pendapat kita. Sejauh ini Bang, di teman-teman di IPDKR, bagaimana kemudian pendekatan kita agar menjaga teman-teman tidak terinfeksi COVID-19 ini Bang? Baik, terima kasih. Adil Kak Talino, Bocor Minta Surga, Bahasa Ingat Kak Jubata.
Pertama-tama terima kasih kepada 3 narasumber tadi, Pak Horizon, Pak Malik, sama Bu Erma ya, telah memberikan banyak informasi pencerahan untuk kita semua. Juga terima kasih kami Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya diundang dalam webinar ini. Ini luar biasa, Tribun luar biasa, salut. Terkait dengan tema kita hari ini, kami sendiri dari komunitas masyarakat adat Dayak, dalam hal ini diwakili oleh kelompok pemuda, sebetulnya ada beberapa tindakan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, komunitas masyarakat adat Dayak itu punya riwayat panjang sebetulnya dalam hal menangani atau berhadapan dengan virus atau dalam bahasa lokalnya disebut sampar, baik yang menyerang manusia maupun yang menyerang ternak. Nah, masyarakat adat Dayak itu punya kearifan lokal yang dalam istilah kerennya sekarang itu dikenal dengan istilah lockdown. Nah, di kita itu namanya balala. Balala ini suatu kegiatan atau suatu upacara di mana masyarakat dilarang keluar dalam waktu tertentu untuk karena diyakini bisa menyerang atau memutus mata rantai penyebaran virus itu. Nah, itu dilakukan sejak Maret sampai dengan sekarang masih di beberapa daerah karena itu melibatkan satu kampung biasanya. Nah, IPDKR sendiri terlibat di dalamnya di beberapa daerah dan itu salah satu upaya sebetulnya untuk memutus mata rantai COVID-19. Yang lainnya Ya, Bang, teruskan. Maaf, tadi ada telepon masuk. Kita juga menerapkan penerapan 3M, kemudian menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Masyarakat adat Dayak untuk tahun ini tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul seperti gawai, upacara syukur untuk panen padi, naik dango, dan banyak lagi kegiatan lain yang tidak dilaksanakan. Walaupun demikian, ada beberapa dilaksanakan upacara pergantian kepemimpinan dalam suatu lembaga atau organisasi itu kita laksanakan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di Kabupaten Kuburaya, tempat di mana kami berdomisili, kita punya hubungan yang sangat erat dengan banyak komunitas lain, lintas etnis, lintas agama, termasuk dengan pemerintahan. Cukup sering melaksanakan kegiatan sosialisasi, baik di masyarakat umum maupun internal masyarakat Dayak. Bulan lalu, awal bulan ini, kami melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat adat Dayak di Kabupaten Kuburaya, di mana kita halo, kedengaran nggak suaranya? Ya, lanjutkan Bang. Mungkin ada telepon Ya. masuk kayaknya itu Bang. Tadi, ya ada telepon masuk tadi, maaf. Semua tokoh adat, Ketimanggongan, Dewan Adat Dayak, Pemuda Dayak semua diundang. Nah, hari ini saya lihat di webinar ini hadir beberapa pemuda Dayak, Bung Fian, Bung Kori, Bung Sentoy. Mereka juga aktif, Pak, menjadi volunteer agen-agen yang selalu mensosialisasikan protokol kesehatan ini ke tengah-tengah masyarakat. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini belum ada kedengaran kasus ataupun klaster yang datang dari komunitas masyarakat Dayak. Bukan artinya ini kita untuk bermegah diri atau sombong, tidak, tapi ini bagian dari penyemangat kami bahwa usaha teman-teman ini sedikit memberi hasil. Ada 1-2 yang reaktif dan memang langsung dilakukan atau ditangani protokol yang ada, isolasi mandiri, kemudian konsultasi lah dengan pihak kesehatan. Saya pikir demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih, kami Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya diundang dalam diskusi yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.
Baik, Bung Teo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Artinya kita berharap teman-teman di Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya juga menjadi agen perubahan, agen kesehatan bagi masyarakat kita dengan tetap menjaga menerapkan protokol kesehatan, terutama ingat pesan Ibu 3M tadi, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kita akan beralih ke Presiden Mahasiswa Untan, Bung Kaharudin. Bung Kaharudin, apa kabar hari ini? Baik, Bang. Ya, Bung Kaharudin, ini teman-teman hari ini disoroti nih Bung Kaharudin. Bagaimana teman-teman mahasiswa ikut turun ke jalan, kemudian ada beberapa memang yang abai dengan protokol kesehatan. Nah, BEM Untan sendiri bagaimana Bang? Dalam mengajak teman-teman untuk oke tetap kita berdemokrasi, tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dengan menjaga orang lain, menjaga teman kita sendiri, dari paparan COVID. Bagaimana Bang Kaharudin? Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Kaharudin, Presiden Mahasiswa Universitas Singapura. Nah, berbicara tentang bagaimana pengawalan demokrasi kita ketika aksi di jalan dan lain-lain, kita juga mengingatkan teman-teman untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker lah Bang ya. Jadi kita wajib teman-teman untuk yang khusus di masa kita lah, yang kita kontrol mahasiswa Untan terutama untuk wajib memakai masker dan juga membawa hand sanitizer. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk keselamatan mereka juga. Agar nanti ketika memang melakukan aksi dan lain-lain, kita bisa menjaga diri kita dari penyebaran virus COVID-19 ini, Bang. Jadi itu sih cara yang kita lakukan. Ya, jadi sebelum aksi itu kan kita konsolidasi dulu, menyepakati terkait dengan aksi besok gitu ya. Mungkinan ya kita akan kasih arahan untuk teman-teman wajib memakai masker gitu, dan membawa hand sanitizer terutama. Melaksanakan aksi tentu teman-teman BEM Untan kan juga terdampak dari segi perkuliahan, kemudian kegiatan-kegiatan kampus. Nah, sejauh ini seperti apa Bang penerapan 3M ini dalam kehidupan kita di kampus sana? Apakah kemudian BEM kemudian mengurangi kegiatan untuk kemudian beralih misalnya seperti kita hari ini menggunakan fasilitas Zoom atau bagaimana Bang? Baik Bang, jadi kita di Untan pure seluruh elemen mahasiswa ketika ingin melakukan musyawarah dan lain itu sifatnya online Bang. Jadi menggunakan via Zoom, kemudian juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan terutama lebih banyak dialihkan ke webinar. Dimana ada beberapa kampus yang memang mengizinkan untuk melakukan musyawarah di kampus tapi dengan protokol yang ketat. Jadi harus disediakan tempat cuci tangan, memakai masker, dan juga adanya jarak antar peserta. Jadi tapi kalau misalkan secara umum di Untan ya kita kebanyakan agenda dialihkan ke webinar Bang, ke via virtual. Baik Bang Kahar, terima kasih Bang Kahar sudah bergabung di web dengan kita hari ini di FGD kita hari ini. Kemudian kita akan beralih ke teman-teman dari relawan, mahasiswa relawan COVID-19 IAIN Pontianak dengan Mbak Yuniarti. Mbak Yuniarti sudah bergabung dengan kita nih. Mbak Yuniarti, ini kita bertanya-tanya nih relawan COVID-19. Ini ngapain nih teman-teman relawan COVID-19? Apakah teman-teman ini menangani pasien COVID atau justru teman-teman menjadi agen perubahan dengan menyiarkan tadi 3M, ingat pesan Ibu, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bagaimana Mbak Yuniarti? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti, mahasiswa psikologi atau ilmu kejiwaan dari IAIN Pontianak yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 untuk Posko Pontianak. Nah, posko yang di Pontianak nih sebagai anggota relawan COVID-19 untuk pencegahan COVID itu, jadi dari kami sendiri, kan kita punya 4 posko nih. Kalau yang di Pontianak itu untuk mendistribusikan perlengkapan yang akan dipencarkan ke posko Entikong, posko Mempawah, posko Kuburaya, dan untuk yang di Pontianak sendiri. Nah, kegiatannya itu kemarin mulainya tanggal 27 April, kalau tidak salah. 27 April,
kegiatannya itu tidak hanya bagikan masker, tidak hanya bagikan hand sanitizer, tapi gimana mensosialisasikan kepada masyarakat himbauan selain menjaga kesehatan fisik, tapi juga menjaga kesehatan psikis. Itu juga yang diwajibkan untuk terutama saya sebagai mahasiswa psikologi dari kampus dan dari Himpunan Psikologi Indonesia juga diwajibkan untuk kepada seluruh mahasiswa itu kalau bisa berkontribusi, tidak hanya menjadi relawan, namun yang tidak menjadi relawan pun ikut gitu. Teman-teman berupaya untuk tadi mendistribusikan, selain itu juga mengkampanyekan bagaimana caranya terhindar dari COVID ya. Iya. Oke, dari Mbak Yuniarti kita akan bergeser ke perwakilan komunitas remaja Parit Bugis Darat RPDP, Mbak Sri. Mbak Sri, sudah bergabung dengan kita Mbak Sri? Oke Mbak Sri, bisa mendengar suara saya? Oke Pak, sudah. Nah Mbak Sri, ini komunitas remaja Parit Bugis Darat. Ini di daerah Parit Bugis tentu banyak warung kopi nih Mbak Sri. Nah bagaimana nih peran teman-teman di RPBD untuk kemudian ikut mensosialisasikan protokol COVID-19 terutama 3M tadi Mbak Sri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada tim Tribunnews Pontianak telah mengundang kami. Di sini saya mau menceritakan kegiatan RPBD selama masa pandemi ini. Kami sudah menjelaskan ke masyarakat untuk tetap menjalankan 3M. Selain 3M, kita juga harus menjalankan 1M nih Pak, menjaga imunitas. Baik. Dengan cara berolahraga, biar selain kita bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Saya dapat informasi, ini teman-teman juga aktif untuk mensosialisasikan ke masyarakat untuk tidak menolak jenazah COVID. Apa benar, Mbak? Iya, kami juga mengedukasi masyarakat untuk tidak menolak jenazah COVID. Berarti karena di lingkungan kita itu ada pemakaman ya, berarti ya? Ya. Ada pemakaman di daerah kita itu ada pemakaman untuk masyarakat, betul? Iya, ada. Terus kemudian teman-teman bergerak untuk mengajak masyarakat tidak menolak jenazah COVID ini, apakah ada kasus sebelumnya masyarakat menolak? Karena yang kami lihat itu kan sudah banyak beredar berita, jenazah itu dikuburkan tidak seperti biasanya, Pak. Jadi kami coba mensosialisasikan kepada masyarakat di kampung kami untuk tidak menolak jenazah jika terkena paparan COVID ini. Tapi alhamdulillah di kampung kami belum ada sih sebelumnya. Oke, tapi walaupun belum ada kasus, tapi teman-teman sudah mengajak masyarakat untuk kemudian tidak menolak jika ada jenazah COVID-19 ya, Mbak Sri ya? Iya. Oke, Mbak Sri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fokus Group Discussion hari ini. Kemudian saya akan kembali ke narasumber utama kita, Pak Dr. Harrison. Pak Dokter sudah masih bergabung bersama kami, Pak Harrison? Masih. Siapa Harrison? Tadi kita sudah mendengar dari teman-teman, sengaja kita libatkan teman-teman untuk memberikan testimoni, Pak Harrison, terkait kegiatan mereka sehari-hari, bagaimana kemudian mereka membantu kita dalam mensosialisasikan protokol COVID-19, khususnya 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah Pak Harrison, sebelum kita menutup sesi kita hari ini, fokus grup diskusi kita hari ini, apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat di daerah-daerah yang saat ini rawan penularan, seperti Kota Pontianak yang tinggi sekali angkanya. Pak Harrison, silakan. Ya, jadi sebenarnya yang kita harapkan adalah cuma protokol kesehatan ya. Jadi pelaksanaan dengan disiplin protokol kesehatan, itu saja jawabannya ya. Dan kalau misalnya nanti ada rekan kita yang kasus konfirmasi COVID-19, kita tidak perlu panik.
Kalau memang dalam beberapa hari ini kita kontak dengan dia, maka kita cukup melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Nah, apabila nanti dalam 10 hari itu ada demam batuk pilek, maka kita melapor ke petugas dinas kesehatan untuk diambil swab. Tetapi kalau memang kita di dalam 10 hari itu tidak ada demam batuk pilek, maka kita tidak perlu diambil swab, cukup isolasi mandiri selama 10 hari, dan nanti hari ke-11 itu sudah dinyatakan sembuh. Ya. Artinya kita tidak tertular. Ya. Nah, itu, jadi sekali lagi saya mengingatkan masyarakat, betul tadi bahwa kalau kita melakukan pengetatan, bisa saja pertumbuhan ekonomi di Pontianak atau Kalimantan Barat ini akan terjadi penurunan bahkan minus ya. Nah, untuk itu kita tidak melakukan itu, tapi tolong masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Jadi tadi kan ada istilah mati karena COVID-nya enggak, tapi justru mati karena tidak bisa makan ya, tidak bisa nyari uang. Ya. Jadi saya kira itu saja yang pesan yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat di Pontianak maupun di Kalimantan Barat. Siap, terima kasih Pak Harrison sudah bergabung dengan kita hari ini dalam FGD kita bertema patuh protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian saya beralih ke Pak Malik. Pak Malik, ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat kita kemudian tidak tertular COVID-19 dan tidak juga menularkan COVID-19 kepada orang lain. Ya, terima kasih. Saya kira tidak ada cara yang paling baik ya. Selama ini itu memang apa itu pesan ibu itu 3M itu ya, karena itu yang terbaik. Tadi salut banget saya yang disampaikan Ketua Apindo ya. Jadi telah melakukan sedemikian rupa ya, sehingga tumbuh ekonomi baik, tapi juga tidak mengabaikan protokolnya, karena memang luar biasa ini. Ya, kalau ini dua-duanya dijalankan dengan baik, saya kira nggak masalah gitu. Dan dari pemuda Dayak tadi luar biasa ya, kearifan lokal itu. Saya kira menarik untuk teliti nih. Jadi katanya dari etnis Dayak tidak ada ya satu yang terkena COVID ini, memang luar biasa menurut saya itu. Imunitas yang lebih baik, dan yang jelas tadi memang langkah-langkah yang dilakukan sudah cukup masif ya. Kearifan lokal sekali lagi mungkin ini Pak Harrison menjadi catatan penting nih saya kira untuk menggali terus, sehingga ini luar biasa, sehingga di fasilitas kesehatan jadi jebol gitu, karena sebagai pertahanan terakhir, karena ujung tombaknya sebenarnya masyarakat gitu. Nah, ini saya kira mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Saya kira itu Bang. Terima kasih banyak ini waktu dan kesempatan diberikan kepada saya, dan mohon maaf bila mana dalam penyampaian nanti ada yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Malik. Kemudian kita sudah sampai di fokus grup discussion kita dengan tema patuh protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan tentu saya harus kembali ingatkan Tribuners untuk ingat pesan Ibu, ada 3M, menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga jarak atau social distancing, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Terima kasih untuk narasumber utama kami yang sudah memberikan kesempatan waktunya, mengeluarkan waktu dan pemikirannya untuk masyarakat kita. Terima kasih juga untuk peserta yang lain yang sudah memberikan testimoni, baik yang sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari paparan COVID-19 dan kita menjadi agen perubahan untuk mencegah menularkan COVID-19 kepada orang lain. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan.